Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Diptimed. Oke, buat adik-adik yang sudah nungguin tayangan-tayangan video terbaru dari Diptimed, kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Oke, ini untuk materi masih kelas 12 ya. Jadi materi turunan fungsi aljabar ini juga menjadi pengantar kita nanti untuk belajar turunan fungsi trigonometri. Jadi adik-adik benar-benar harus paham ya konsep dasar untuk turunan. Nah, bersama Kak Opi di sini kita akan belajar tentang turunan. Buat yang baru gabung, jangan lupa di subscribe, like, dan juga jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya adik-adik dapat notifikasi untuk setiap video terbaru yang kami upload. Oke, terima kasih yang udah subscribe juga. Semoga video ini membantu adik-adik untuk semakin paham. Atau yang udah paham semakin paham, yang belum paham menjadi paham. Oke, adik-adik harus tahu dulu nih konsep dasarnya. Apa notasi dari turunan fungsi aljabar. Nah, sebuah fungsi itu biasanya ya yang familiar yang kita gunakan itu adalah fungsi Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx. Nah, turunan fungsi Y sama dengan Fx ini ada juga yang sebut diferensial. Jadi, diferensial awalan katanya adalah D, gitu ya. Nah, ada dua notasi nih untuk turunan pertama. Turunan pertama yang lazim digunakan. Yang pertama itu notasi namanya notasi Lagrange. Y aksen sama dengan F aksen X. Nah, jadi berdasarkan fungsi kita tadi, Y sama dengan Fx, turunan pertamanya dari fungsi Y itu adalah Y aksen. Nah, jadi Y pakai tanda kutip di atas ini kita baca Y aksen. Kalau F pakai tanda kutip di atas berarti kita baca F aksen X. Jadi tergantung fungsinya nanti. Ada yang menyatakan misalnya bentuk fungsi aljabar ya. Fungsi aljabar itu bentuknya misalnya Y sama dengan 2X. Ya udah, berarti turunannya adalah Y aksen. Kalau ada yang menyatakan fungsinya itu dalam bentuk Fx sama dengan 3x, berarti turunannya adalah F aksen X. Berdasarkan fungsi yang diketahui. Nah, gitu. Notasi yang kedua ada juga yang membuat itu namanya notasi Leibniz dy per dx. Atau sama juga dengan dfx per dx. Kenapa D? Berdasarkan namanya tadi diferensial. Jadi D itu artinya diferensial. dy kita diferensial. Diferensial itu artinya turunan. Menurunkan fungsi Y terhadap fungsi X. Kenapa fungsi Y terhadap fungsi X? Nah, gini. Fungsi Y itu ini dia. Kalau dy per dx ya. dy per dx menurunkan fungsi Y terhadap fungsi X. Kenapa terhadap fungsi X? Karena ada nilai X di dalamnya. Gitu. Itu kenapa dia dy per dx. Kalau dfx per dx berarti menurunkan fungsi fx. Ini dia. Jadi ini f aksen boleh juga kita samakan dengan diferensial fx dfx gitu ya per dx. Karena fungsinya dalam bentuk variabel x. Nah, kalau ada yang menyatakan seperti ini, Y sama dengan 2T. Berarti turunannya adalah turunan fungsi Y terhadap variabel T. Karena variabel yang digunakan di sini adalah T, bukan lagi X. Nah, gitu. Jadi kita akan menurunkan fungsi ini terhadap variabel T, gitu ya maksudnya. Itu yang harus dipahami dulu. Oke, kita lanjut. Kita lihat apa bentuk umum dari turunan. Nah, ini dia bentuk umum dari turunan. Fx sama dengan Ax pangkat N. Misalkan kita punya fungsi itu
A dikali X pangkat N. Yang mana A-nya di sini kita sebut dengan koefisien. Jadi A itu kita sebut dengan koefisien. Nilai di depan fungsi X. Yang N ini adalah pangkatnya. Jadi pangkat itu boleh loh bilangan bulat. Oke. Lalu X ini ya jelas ya, variabel X. Jadi kalau di sini X fx berarti fungsinya dalam variabel X. Kalau di sini T berarti A T pangkat N. Nah, itu jangan bingung untuk masalah penyimbolan ya, penulisan. Nah, apa turunannya? Ternyata turunannya gampang banget. Gampang ya. Jadi untuk bentuk ininya, turunannya, f aksen x-nya adalah kita turunkan dulu pangkat n-nya. Jadi koefisien tadi kita kalikan dengan pangkat, makanya di sini a kali n. Lalu yang pangkatnya tadi itu berkurang 1. n kurang 1. Jadi apa tadi? Koefisien dikalikan dengan pangkat. Jadi pangkatnya turun dikali dengan koefisien, lalu pangkatnya selalu berkurang 1. Nah, itu ciri-ciri turunan. Kalau pangkatnya sudah berkurang 1, berarti itu tuh turunan. Kita lihat contoh pertama. Y sama dengan 2x pangkat 3. Nah, kita akan menentukan turunannya. Boleh kita pakai Y aksen. Y aksen itu sama dengan koefisiennya adalah 2. Pangkatnya adalah pangkat 3. Berarti di sini 2 dikali 3 dikali X pangkat 3 kurang 1 adalah 2. Maka bentuknya menjadi 2 dikali 3, 6. X dipangkatkan 2. Gitu. Easy kan? Easy banget. Oke. Ini turunan pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua, ini kakak mau pakai simbol dy per dx. Boleh ya? Turunan fungsi y terhadap variabel x. Kita turunkan. Sekarang x-nya pangkat 2. Pangkatnya 2, koefisiennya di sini adalah 1. Ya udah nggak ngaruh. 1 dikali 2 ya tetap 2. X-nya menjadi pangkat 1. Oke. Lalu suku berikutnya. X di sini kan pangkat 1. Kalau pangkat 1 berarti negatif 3 kali 1 3. 1 dikurang 1 0. Berarti di sini X-nya pangkat 0. Bilangan yang dipangkatkan 0, apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti 3x itu, negatif 3x itu turunannya adalah negatif 3. Ini sama dengan 1 nilainya ya. Gak apa-apa kakak tulis aja. Ini ditambah 8 ya. Nah, jadi adik-adik lihat di sini pangkat 2 turunnya jadi pangkat 1. Pangkat 1 jadi pangkat 0. Jadi kalau nggak ada x-nya berarti 0. Turunan 8 itu adalah 0. Jadi turunan sebuah konstanta itu adalah 0. Nah, ini dia. Jadi kalau kita sederhanakan bentuknya jadi 2x dikurang 3. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah tentang sifat-sifat turunan. Nah, Dede lihat di sini ya. Sifat turunan yang pertama itu adalah fx sama dengan gx dipangkatkan n. Jadi fungsinya itu yang berpangkat. Fungsi gx-nya. Maka turunannya adalah kita turunkan dulu pangkatnya, n-nya ke depan. Ini dia. Lalu pangkat n tadi berkurang 1. Ini dia, n kurang 1. Nah, kalau itu udah selesai, kita kalikan dengan turunan isinya atau fungsinya tadi. Ini kita turunkan juga fungsi gx-nya. Jadi tadi kita baru menurunkan pangkat,
menurunkan pangkat, pangkatnya turun ke depan, lalu pangkatnya tadi berkurang 1, lalu kita kali dengan turunan fungsi yang di dalamnya. Untuk lebih paham kita lihat contoh ya. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x kurang 3 dipangkatkan 5. Jangan bacanya 2x kurang 5 pangkat 3 ya, berarti 5-nya yang pangkat 3. Jadi harusnya 2x kurang 5 dipangkatkan 3. Gitu. Dipangkatkan 3 jadi milik bersama. Nah, f aksennya adalah kita akan tentukan turunannya. Jadi kita jawab di sini f aksen x itu sama dengan turunkan pangkat 3, lalu 2x tetap nih, 2x kurang 5 fungsi tidak berubah, pangkatnya berkurang 1, 3 kurang 1 2. Oke, baik, setelah itu kita turunkan isi di dalamnya, isi fungsinya. Turunan dari 2x adalah 2, karena x-nya menjadi pangkat 0. Sampai di sini paham? Oke, mudah-mudahan paham. 3 dikali 2, 6. Ini boleh kita kalikan karena ini bentuk perkalian. 3 dikali 2, 2x dikurang 5 dipangkatkan 2. Nah, sifat yang kedua, sifat turunan yang kedua yaitu fx sama dengan u kali v. Kenapa kakak tulisnya dalam bentuk u kali v? Biar lebih sederhana aja bentuknya. Kakak nyatakan u ini adalah sebuah fungsi, v juga sebuah fungsi. Di bentuknya supaya lebih sederhana saja, maka turunan dari bentuk perkalian dua buah fungsi itu adalah fungsi pertama u aksen dikali dengan fungsi kedua. Lalu kita tambah, karena di perkalian berarti tambah di sini. Mudah aja ngingetnya. V aksen, turunan fungsi kedua dikali dengan fungsi pertama. Jadi kebalikan ya. Kalau yang tadi kan turunan fungsi pertama dikali dengan fungsi kedua ditambah turunan fungsi kedua dikali fungsi pertama. Ini sifat turunan yang kedua. Oke, biar lebih paham kita lihat contoh. Sekarang fx sama dengan x kurang 3 dipangkatkan 2 dikali dengan x kuadrat ditambah 2x. Nah, kenapa bentuk ini kita pakai sifat, Kak? Ini kalau dijabarin kan lumayan juga ya, lumayan melelahkan. X kurang 3 dipangkatkan 2 dijabarin dulu. Nanti udah dapat jabarannya baru kita kali dengan yang sebelahnya, fungsi sebelahnya rempong ya. Jadi kita pakai sifat aja. Ini kita lakukan pemisalan. Jadi misalkan u itu adalah fungsi yang pertama, yaitu fungsi x kurang 3 dipangkatkan 2. Ini dia. Lalu v itu adalah yang x kuadrat ditambah 2x. Oke, ini dia yang bentuk u kali v ya. Yang ini u, yang satu laginya adalah fungsi v. Jadi kita butuh di sini kan u aksen ya. Kita cari u aksennya dulu, turunan pertamanya. Ini sama seperti sifat turunan yang pertama tadi, pangkatnya turunkan dulu, kali dengan koefisien di depan 1, berarti turun 2 kali 1 tetap 2. X kurang 3, pangkatnya jadi pangkat 1, karena 2 kurang 1 adalah 1. Kita kali dengan turunan isi di dalamnya. Turunan X adalah 1. Jadi tidak mempengaruhi bentuk ya. Oke. Lalu bentuk ini, u aksennya ini sama dengan, kita kalikan dulu ke dalam. 2 kali X adalah 2X, 2 kali min 3 berarti min 6. Ini dia u aksen. Nah, sekarang kita lihat yang V aksennya lagi ya. Jadi V aksennya adalah turunan dari X kuadrat, 2 turun, X-nya jadi pangkat 1. Turunan 2X adalah 2.
gitu ya. Oke, nah sekarang kita masukkan ke rumus. Kita substitusi ke rumus ya. F aksen, jadi F aksen X itu sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Biasa kan pas menjawab soal itu tulis rumusnya dulu supaya memudahkan kita untuk semakin ingat gitu. Melatih kemampuan daya ingat juga. U aksen kita adalah 2x kurang 6. Jadi kita tulis di sini 2x dikurang 6 dikali fungsi V. Fungsi V-nya adalah x kuadrat ditambah 2x. Oke, itu dia. Lalu kita tambah dengan V aksen. V aksennya ini satunya nggak usah ditulis ya. Berarti V aksennya adalah 2x ditambah 2 dikali dengan U. Fungsi U kita adalah x kurang 3 dipangkatkan 2. Nah, di ini kita selesaikan bentuknya. 2x kurang 6 dikali x kuadrat ditambah 2x. Ini untuk menyelesaikan bentuknya, kita bisa gunakan ini ya, perkalian 2x kurang 6 dikali x kuadrat ditambah 2x. Oke, sebenarnya tergantung option gitu ya, nanti si bentuk turunannya dia maunya bentuknya ke arah yang option yang bagaimana gitu. Kalau ini bisa kita sederhanakan, bentuknya. Atau di sini yang x aksen ini biarkan dalam bentuk 2 dikali x kurang 6 juga bisa. Maksud kakak tuh yang di sini 2x kurang 6 tadi, yang ini kita biarkan aja dalam bentuk x kurang 3. Berarti 2-nya tadi keluar x kurang 3. Boleh ya? X kuadrat ditambah 2x ditambah ini 2x ditambah 2 dikali x kurang 3 dipangkatkan 2. Nah, sekarang kita lihat yang kita punya itu ada x kurang 3 di sini, di suku pertama. Ini kakak kasih kurung kurawal aja. Ini juga. Ini di suku kedua juga ada x kurang 3. Kita keluarkan aja x kurang 3-nya. X kurang 3. Kita kurung lagi. Untuk suku pertama yang belum masuk itu adalah 2 dengan x kuadrat ditambah 2x. Itu suku ini ya, suku pertama ya. Sorry. Lalu kita tambah dengan di suku kedua yang belum masuk itu adalah 2x ditambah 2 dikali dengan x kurang 3. Ini kan dia pangkat 2. Udah keluar pangkat 1, berarti di dalamnya tinggal pangkat 1. Supaya 1 tambah 1 itu 2. Kita tutup kurung. Nah, ini berarti x kurang 3 dikali dengan, ini kita kalikan ke dalam 2x kuadrat. 2 dikali x kuadrat berarti 2x kuadrat ditambah 2 dikali 2x berarti 4x. Ini ditambah dengan, ini kita kalikan juga. Oke, perkalian pelangi ya. Nih, berarti 2x dikali x 4x ya. 2 dikali min 3 berarti min 6x. 2 dikali x ditambah 2x. 2 dikali min 3 min 6. Ini kita tutup kurung dulu. Ini biarkan dalam bentuk x kurang 3. Yang ini kita bisa pecah ini ya, artinya bisa kita jumlahkan sesuai dengan bentuk yang sesuku. X kuadrat cuma milik 2 ini, 2x kuadrat.
4x ditambah 4x 8x. 8x dikurang 6x, 8 kurang 6 2. 2x ditambah 2x berarti 4x ditambah dengan 4x. Yang konstanta itu cuma negatif 6, berarti kurang 6. Nah itu dia. Berarti bentuk akhir dari fungsi kita ini turunannya adalah x kurang 3 dikali dengan 2x kuadrat ditambah 4x tambah 6. Nah ini adalah sifat turunan yang kedua, ya. Ini yang kedua. Oke, silakan dipahami. Ini sifat yang sering sekali muncul ya untuk bentuk turunan fungsi aljabar. Oke, kita lihat yang ketiga. Terakhir, sifat turunan yang bentuknya pembagian, kalau sukunya pembagian. Nah, bedanya kalau yang tadi U kali V itu penjumlahan di sini. Kalau sekarang ini pengurangan karena di pembagian, tapi dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat. Jadi fungsi yang berada di penyebut itu nanti dikuadratkan. Ini adalah sifat turunan yang ketiga. Ini yang ketiga. Oke. Kita lihat contoh. Fx sama dengan x kurang 2 per x tambah 5. Sederhana aja bentuk fungsinya. Kita misalkan dulu. Misalkan U itu adalah x kurang 2. Berarti U aksennya adalah turunan x 1. Turunan 2 0. Jadi ya U aksennya hanya sama dengan 1. Sekarang kita misalkan dengan yang penyebutnya si V. V-nya adalah x ditambah 5. Berarti V aksennya adalah juga 1. Turunan x juga 1. Sama ya seperti tadi. Nah, sekarang kita coba nyatakan dalam bentuk rumusnya. F aksen x sama dengan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Sekarang kita substitusi. U aksennya adalah 1. V-nya adalah x kurang 2. Dikurang V aksennya juga 1, berarti 1 dikali dengan U. U-nya adalah, ini V-nya harusnya, x tambah 5 ya. X tambah 5, berarti ini yang U-nya adalah x kurang 2. Oke, kita bagi dengan penyebut. Penyebut kita adalah x ditambah 5, lalu kita pangkatkan 2. Oke, ini karena 1, jadi tidak akan berpengaruh kalau kita kalikan ke bentuk lainnya. Berarti ini tetap x tambah 5 dikurang dengan negatif dikali x min x. Negatif dikali negatif 2 berarti positif 2. Kita bagi dengan x tambah 5 dikuadratkan. Nah, sekarang kita lihat ada bentuk yang bisa ditewaskan ya. Mana yang tewas? X-nya. X dikurang x. Tewas ya. Berarti sisanya adalah konstantanya. 5 ditambah 2 adalah 7. 7 dibagi dengan x tambah 5 dipangkatkan 2. Ini dia F aksen x. Oke. Ini dia sifat turunan yang ketiga. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami sifat per sifat dari turunan atau diferensial ini. Silahkan dicoba dikerjakan latihan yang sudah diberikan oleh gurunya di sekolah. Oke, semoga membantu.
Sekian dari kakak, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe sekarang. Jangan lupa di like juga, terus nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih. Salah dan janggal kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.